Baik pemirsa, kita kembali di Nama Indonesiaku. Seperti tema besar kita malapetaka berawal dari lisan. Nah, seperti yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi, Ibu Lucy ke Ustadz Yusha nanti insya Allah akan menjawab, yaitu bagaimana ketika keluarga ataupun kerabat kita meminta pendapat, meminta mungkin curhat begitu Ustadz ya. Kita menjaga lisan ini bagaimana agar tidak menjadi malapetaka nih Ustadz. Fadhal Ustadz. Baik, terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya, gampang jawabannya susah. Tadi kita perlu pahamin dulu pakem pertama. Nabi mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Orang yang beriman itu yang keluar daripada lisannya kebaikan atau lebih baik diam. Kita pahamin dulu fungsi lisan ini apa. Sebelum kita tahu itu buruk atau tidak, pantas dikatakan atau tidak. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan minimal ada 4 fungsi Allah menciptakan lisan itu. Yang pertama, lituk sorobihi zikrallahi ta'ala. Dipergunakan lisan ini untuk berzikir dan menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diperintahkan berzikir? Karena berzikir adalah bentuk rasa syukur kita atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dapat rizki, dapat kendaraan, dapat keturunan. Alhamdulillah itu zikir bentuk syukur kita. Maka lisan boleh dipergunakan. Yang kedua, wa qiraatul Quran. Baca Al-Quran dengan lisan kita. Kenapa? Dengan lisan ini sering membaca Al-Quran, mudah-mudahan menjadi saksi kita dan kelak mendapatkan syafaat. Nabi mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, nanti Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Yang ketiga nih Bu jawabannya, wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi. Dipergunakan lisan ini untuk memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita ke jalan Allah yang benar. Kalau dia curhat, jangan ditinggal. Apalagi orang tua sakit hati, dengerin. Tapi akhirnya bilang, udah Bu sabar. Kata guru kita, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Udah Bu, simpan. Ngadu yang baik sama Allah aja Bu, jangan. Cukup segitu, jangan dipanas-panasin. Biarin Bu, kalau dia memang begitu saya tandain rumahnya, mati saya nggak samperin. Jangan, tapi berikan petunjuk. Wajar kalau orang curhat ganda gulana, kita bukan malaikat. Sehingga apa? Boleh kita kasih petunjuk dengan sesuai batasan saja. Sekiranya sudah cukup, sudah katakan cukup. Yang keempat, fungsi dari lisan ini kata Imam Ghazali, memang kita butuh lisan ini untuk ibadah kita dan untuk muamalah kita. Dalam sholat kita ada yang dikenal dengan rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Rukun qauli, rukun yang harus diucapkan dengan lisan seseorang. Kalau lisannya tidak berkata-kata, maka tidak sah sholatnya. Maka lisan ini boleh dipergunakan. Kedua, untuk muamalah tadi, berhubungan sesama manusia. Maka jawabannya tadi sesuai dengan batas yang dibutuhkan, cukup sampai di situ stop, jangan ditambah-tambahin lagi. Ditambah-tambahin lagi jadi salah, kalau itu jadi fitnah, ujungnya jadi namimah. Na'udzubillah min zalik. Baik, Masya Allah luar biasa sekali jawaban dari guru kita Ustadz Yusha. Berikutnya saya ke Pak Giman yang akan dijawab oleh Ustadz kita Ustadz Taufikur Rahman. Silakan Pak Giman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Pak Ustadz, kalau kata-kata itu sangat bahaya sekali. Jadi supaya menghindar dari itu langkah apa kata-kata yang mau dibicarakan tadi. Seandainya kata lisan itu udah terlanjur Pak Ustadz, apa tindakan kita, langkah apa kita? Saya kira gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Taufikur Rahman. Seandainya kepleset lidah mungkin begitu ya Pak ya. Apa yang kita lakukan nih Pak Ustadz? Iya, hadirin hadirat rahimakumullah, di saat kita terpleset apalagi sampai membuka aib, itu kan masuk kepada kategori ghibah. Dan di Quran surat ke-49, juz ke-26 ayat 12, ya itu Masya Allah, di mana Allah memberikan wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha.
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitang fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wanti-wanti dari Allah buat kita, hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kamu akan buruk sangka dan juga ngomongin aib daripada saudara kita. Nah, ini masalahnya udah terlanjur seperti yang Bapak tanyakan. Di ujung ayat di situ ada kata perintah, wattaqullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, maksudnya kembali dengan cara bertaubat. Ujungnya Allah membuka peluang, innallaha tawwabur rahim. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Hanya memang untuk urusan yang sifatnya ghibah, ini minta maafnya enggak segampang secara vertikal kepada Allah. Ya, kalau kepada Allah, contoh dulunya suka berani ninggalin sholat, dulunya pernah menjadi pembunuh, dulunya pemakan riba. Itu tobatnya 24 jam Allah selalu online. Iya, tapi yang namanya urusan ghibah, membuka aib saudara nih, hati-hati nih. Ya, yang udah terlanjur. Ini cara tobatnya, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, kalau vertikal kepada Allah ada 3 syarat. 1, ayyukli'a anil maksiyah, memutuskan dengan maksiat yang pernah kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, ayandama ala fi'liha, kamu menyesalinya. Dan yang ketiga, ayazima an la yauda ilaiha abadan, kamu bercita-cita untuk gak pernah mengulang lagi. Tapi urusan yang manusiawi, ayyabro'a min haki sohibiha, minta ridho sama yang bersangkutan. Halo, emang bisa mau nih? Maaf ya, tahun kemarin gue ngomongin lu kalau tidur ngorok. Halo kira-kira. Nah ini kalau urusan yang sifatnya ghibah, minta maaf kepada yang bersangkutannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa? Makanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat kitab Irsyadul Ibadnya dalam bab ghibah sampai mengutip bahasa Kanjeng Nabi, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Hati-hati oleh kamu tentang tidak bisa menjaga lidah sampai berbuat ghibah. Kenapa? Bahayanya lebih dahsyat dari zina. Yuk, mulai hari ini kita ngaji nih di Damai Indonesiaku. Malapetaka berawal dari lisan, mudah-mudahan ya kita bisa perbaiki. Dan ingat, paling banyak seksa dan masuk ke dalam jurang api neraka, aktsaru mayudkhilan nasan naro al ajwafani. Paling banyak manusia diseksa di jurang api neraka karena urusan 2 lubang, al famu wal farju, lubang mulut dan lubang yang bawah. Masya Allah, kita selalu berlindung dari kecelakaan malapetaka dari 2 lubang itu ya Ustaz ya. Baik Ustaz Taufikur Rahman, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya saya ke Ibu Danti. Silakan Ibu Danti, boleh diturunkan maskernya biar lebih jelas suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau tanya, saya pernah dengar survei bahwa perempuan sehari bisa mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Nah itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nah saya mau nanya bagaimana kiat-kiat agar lisan seorang perempuan yang seharinya 20.000 kata itu senantiasa dalam kebaikan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Ibu Danti. Bagaimana kiat-kiat untuk menjaga lisan agar selalu lisan yang keluar adalah lisan atau kata-kata selalu kata kebaikan. Baik, ditahan dulu guru-guru. Ustadz Yusa dan Ustadz Taufikur Rahman, kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku.